Pada video kali ini, kita akan membahas tentang produk baru dari Google. Apa itu? Itu adalah Google Podcast Manager. Penasaran seperti apa fitur-fiturnya dan apa manfaatnya bagi kita semua? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang produk baru dari Google, yaitu Google Podcast Manager. Nah, berita ini pertama kali saya baca dari Search Engine Journal. Berita ini ditulis oleh Barry pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Baru kemarin. Nah, jadi masih hangat banget beritanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke halaman resmi dari Google Podcast Manager. Nah, apa itu Google Podcast Manager? Nah, di sini Google menjelaskan sendiri bahwa dengan Google Podcast Manager, kita bisa mendapatkan insight mengenai podcast yang kita buat. Dengan memanfaatkan Google Podcast Manager ini, kita bisa lebih mengenal audiens kita dan bahkan kita dapat mencapai para pendengar baru untuk podcast kita. Dan bahkan Google menjanjikan analitik yang lebih dalam lagi. Dengan memanfaatkan Google Podcast Manager ini, kita dapat mengetahui tiap episode itu kapan pendengar kita itu datang dan kapan mereka pergi. Jadi betul-betul analitik yang mendalam mengenai setiap podcast yang kita buat. Nah, bahkan mungkin kita bisa sebut atau kita bisa bayangin podcast manager ini kayak Google Search Console-nya web lah gitu ya. Tapi ini untuk podcast ya. Jadi berisi mengenai analitik mengenai podcast yang kita buat. Jadi menarik banget ya. Nah, sayangnya saya itu belum buat materi podcast gitu ya. Belum ada podcast, jadi nggak bisa nunjukin langsung secara live buat teman-teman sekalian gimana sih podcast manager ini in action-nya itu gimana gitu. Nah, jadi kita bahas saja berbagai fitur atau berbagai benefit yang Google tawarin. Selain analitik yang udah kita sebutin tadi, nah ini ada lagi manfaat yang ditawarkan dari Google. Nah, manfaat selanjutnya adalah memahami kebiasaan dari pendengar podcast kita. Nah, gimana caranya? Google mampu meramu data dari berbagai jenis device, mulai dari smart speaker, smartphone, bahkan sampai dengan desktop. Jadi data ini mengambil berbagai jenis device ya, nggak hanya dari smartphone aja. Nah, bahkan mungkin ini lebih mirip ke Google Analytics ya, karena sumbernya dari berbagai macam, dari search gitu ya, dari referral atau dari direct. Nah, itu jadi banyak sumbernya. Ya, jadi mungkin mirip-mirip Google Analytics lah. Saya nggak tahu apakah bahkan bisa memberikan data hingga demografi dari para pendengar kita ya. Kita belum tahu, in action-nya itu belum kelihatan sih. Nah, kemudian manfaat apa lagi kira-kira yang ditawarkan oleh Google? Nah, manfaat selanjutnya itu adalah dengan memanfaatkan Google Podcast Manager ini, kita semua dapat mencapai pendengar lintas produk Google. Maksudnya apa? Kan Google itu banyak produknya ya. Salah satunya itu adalah Google Search, Google Assistant, Google Podcast, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat mencapai berbagai pendengar dari berbagai produk yang telah disediakan oleh Google. Nah, tentu saja teman-teman bisa bayangin ya, dari Google Search saja udah banyak banget ya kemungkinan dari pendengar yang bisa kita dapat. Apalagi jika memang ini bisa masuk kayak ke Google Discover gitu kan. Waduh, itu tambah keren banget gitu ya. Kok bisa masuk ya. Nah, kalau Google Assistant tentu ini masih terbatas ya kalau di Indonesia penggunanya. Tapi udah mulai banyak. Tapi yang jelas secara garis besar, produk ini menjanjikan sumber traffic baru lah buat teman-teman yang mengelola podcast. Nah, selain itu juga teman-teman akan mendapatkan analitik yang lebih mendalam dari podcast yang teman-teman jalankan. Oke, kita udah bahas sekian banyak manfaat dari Google Podcast Manager ini ya. Nah, cara teman-teman untuk gabung gimana caranya? Nah, ini ternyata cara untuk bergabungnya itu mudah banget teman-teman. Teman-teman tinggal scroll pada bagian bawah Google Podcast Manager ini. Nah, ini ada untuk mengklaim your podcast gitu ya. Teman-teman klik.
Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan pada halaman seperti ini. Nah, jadi ternyata podcastnya itu bisa dari mana aja ya. Mungkin dari SoundCloud, dari mana lagi? Jok mungkin. Jadi teman-teman tinggal masukin RSS feed yang teman-teman miliki, kemudian diklaim. Nah, ini karena saya belum punya ya, saya belum bisa nyontohin buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang udah punya pasti udah bakal ngerti ya caranya ya. Nah, untuk send verification ini mungkin ke email atau apa ya, saya juga kurang tahu. Nanti mungkin teman-teman yang udah mencoba bisa masukin ke kolom komentar seperti apa metode verifikasinya nih ya. Apakah pakai email atau gimana gitu. Menurut saya sih mungkin pakai email ya. Nah, oke, mungkin itu ya. Nah, jadi segitu saja mungkin ya informasi saya. Mohon maaf, ini sangat singkat sekali karena memang saya nggak bisa explore secara lebih mendalam mengenai fitur baru dari Google ini, dan saya baca-baca juga memang informasinya masih sangat terbatas. Kita lihat beberapa bulan ke depan mungkin kita akan dapat berbagai insight dari para podcaster yang udah mencoba. Nah, dari situ mungkin kita dapat bahas secara lebih dalam lagi tentang Google Podcast Manager ini. Oke, mungkin itu dulu video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.